Shalom. Woi. Shalom, shalom. 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 Hai. Shalom. Shalom Kak. Jess, ini kan kamu baru ya. Kenapa nih Jessica bisa datang ke GB Blok M? Pertama-tama saya sih karena diajak matua saya datang ke Blok M. Saya kayak penasaran lihat gerejanya. Ternyata asik juga gereja di sini. Seberapa penting dan pengaruhnya komunitas buat Sandri? Penting banget. Makanya sampai sekarang masih di sini. Asik. Seberapa pengaruh? Sangat berpengaruh untuk saya karena buktinya selama 4 tahun merantau masih di jalan yang positif, di jalan yang lurus. Setiap ada waktu luang selalu diluangkan ke komunitas di sini, di gereja. Seberapa seru anak-anak di komunitas Blok M? Seru banget, kayak apotek tutup, gak ada obatnya. Iya. Itu karena temennya seru-seru banget dan sangat berdampak juga buat aku, sangat membangun karakter aku dan banyak hal-hal baru yang aku pelajari di komunitas ini. Seberapa besar sih dampak ikut komunitas untuk kehidupan rohaninya Reni pribadi? Jujur sangat besar sekali. Diri aku yang sekarang tuh udah beda banget sama diri aku sebelum ikut KUL, karena itu sangat-sangat membangun karakter aku dan membangun hubungan aku dengan Tuhan yang lebih baik lagi. Contohnya aku memulai lagi apa yang udah aku tinggalin beberapa tahun lalu. Aku ikut pelayanan dan itu bikin aku sangat happy lah. Ada tips gak sih buat orang yang pemalu? Ada dong, jadi kebetulan aku juga orang yang pemalu dan kurang percaya diri. Tapi setelah masuk KUL beda banget, kalian harus cobain masuk dulu terus bergabung sama anak-anak yang lain. Itu sangat seru dan merangkul lah kita yang malu, kayak bakalan diajak seru-seruan dulu. Pokoknya ntar kalau udah masuk KUL gak bakal malu-malu lagi. Gereja ini tuh udah kayak rumah kedua. Kita tuh udah jadi keluarga besar. Dari aku kecil tuh bener-bener kayak udah dinaungin banget sampai ikut komunitas. Karena komunitasnya juga membangun dan gak bakal yang ngerasa ke pressure lah di dalam komunitas itu. Berkomunitas di anak muda Blok M tuh udah pasti banyak banget pertumbuhan yang aku rasain, Kak. Yang pertama tuh aku sekarang ini udah bisa pelayanan. Yang awalnya tuh dari kecil tuh udah malu-malu banget, gak mau yang namanya pelayanan, gak mau ngembangin bakat yang aku punya. Nah di sini tuh di anak muda Blok M ini tuh perkembangan aku tuh udah bener-bener banyak banget, apalagi di gitar. Kayak kita tuh udah punya komunitas gitar tersendiri, guys. Jadi kita bener-bener berkembang terus gitu di gitar. Jadi aku bener-bener bisa sampai pelayanan di GC juga dan bisa pelayanan di sekolah minggu. Kakak-kakak di sini dan teman-teman di sini tuh ngasih affection yang baik, kita bisa ngasih kata-kata yang baik bagi sesama satu sama lain gitu. Tuh anak-anaknya seru. Yang kita yang habis kerja gitu kan, udah capek kerja terus ketemu komunitas di Blok M ini, jadi kayak merasa di recharge kembali gitu kan. Apakah komunitas itu penting? Menurut gua itu sangat-sangat penting. Karena kalau nggak ada komunitas, kehidupan kita sama sekali tidak ada berwarna. Apakah komunitas bisa jadi salah satu faktor untuk kamu pelayanan sampai hari ini? Jujur iya banget sih, karena aku sendiri pelayanan keyboard tuh dari awal gak bisa dan butuh banget di guide sama teman-teman. Dan aku waktu itu merasa komunitas aku tuh benar-benar kasih full support ke aku, dan lebih serunya lagi aku bisa pelayanan bareng juga sama teman-teman di komunitas gitu. Untuk aku pribadi, kesan pertama itu di sini tuh anak-anaknya tuh keren-keren semua. Soalnya yang aku lihat, mereka tuh sangat-sangat berani, kayak pelayanan, terus mereka kayak sesuai passion mereka gitu tuh, mereka sangat-sangat berani, sangat-sangat percaya diri. Jadi kesaksiannya, saya kan merantau dari Papua sebagai mahasiswa di sini di tahun 2022. Nah, awal datang kehidupan saya seperti biasa, karena menurut saya ada bapak saya yang selalu ada buat saya di sini. Mama juga masih ada sehat-sehat. Nah, 6 bulan pertama sebagai perantau ya seperti biasa mahasiswa pada umumnya. Nah, selama di komunitas ini saya bertumbuh lebih lagi. Menurut saya sih selama ikut komunitas kayaknya gak ada kesaksian apa-apa yang saya gak bisa cerita. Sharing kayak hidup saya hanya biasa aja, kayak plong-plong aja. Karena menurut saya karena bapak saya masih ada. Ternyata di awal 2024 bapak saya meninggal. Dan perasaan saya di situ tidak sedih seperti anak yang kehilangan orang tua. Maksudnya sedihnya ada, tapi tidak terlalu dalam. Karena ternyata selama 1 tahun itu saya diajarkan bertumbuh di dalam Tuhan dan diajarkan punya bapak yang ada di surga yang selalu ada buat saya. Halo, selama saya di sini tuh sangat terberkati sekali dengan orang-orang di sini. Pertama pas saya datang ke sini tuh saya kira orang-orang sombong, tapi ternyata mereka sangat memberkati. Mulai dari KUL, terus ibadah-ibadah apa saja saya sangat terberkati. Saya senang sekali ada di sini. Pendapat saya orang-orang di sini sangat ramah, baik,
Pada saat saya datang mereka langsung kayak ramah, nanya nama, langsung kayak sapa shalom gitu. Kita mengikuti komunitas ini. Jadi kayak merasa di recharge kembali gitu kan. Jadi buat teman-teman yang merasa Malu dan kurang percaya diri, Kamu harus ikut kul. Kita seumuran, kita bakal bisa. Semangat pelayanan dan bahkan nggak mau berhenti pelayanan. Ini adalah tempat support system kita sih guys, gue bisa bilang. Kita bisa menjadikan tempat curhat. join aja di komunitas kita. Tuhan Yesus kan punya komunitas, ada 12 murid. Masa kita manusia biasa nggak ada komunitas? pokoknya ntar kalau udah masuk kul nggak bakal malu-malu lagi. Pokoknya sukses terus ya, No. Pokoknya sukses terus ya. Ingin ku coba